Yos, balik lagi sama gue Arjan Martin. Dan ya, pada kesempatan di pagi hari ini teman-teman ya, market ada lumayan rebound tipis-tipis ya teman-teman. Jadi kemarin terakhir udah saya update jelang adanya rilis data CPI. And then untuk janji saya bahas altcoin mungkin besok teman-teman ya. Sorry banget, besok baru sempet untuk up altcoinnya. Jadi di pagi ini atau di hari ini lebih tepatnya saya upload Bitcoinnya aja dulu, altcoinnya itu menyusul untuk besok. Ya mulai besok bisa saya update altcoin terus-terusan. Mungkin saya usahakan sehari 2 video ya untuk sejak atau mulai besok sampai hari Minggu ya, sehari 2 video. Tentu ada pembahasan Bitcoin dan juga altcoin. Khusus untuk di hari Minggu seperti biasa itu isinya altcoin saja ya. Jadi untuk pembahasan Bitcoin itu di hari Senin sampai Sabtu biasanya. Oke. Setelah rilis data tadi malam sebenarnya nih angkanya bagus banget ya. Ini dari previous kan untuk core CPI ya ini ada 0,4, 3% dan ini 0,5. Forecastnya memang turun ya, 0,3, 2,9 dan ini 0,3%. Tapi actualnya ini malah di bawah forecast. Which ini bagus banget teman-teman ya, 0,2%, 2,8% sampai yang terakhir itu CPI yang month over month-nya itu 0,2%. Di bawah ekspektasi ini angkanya bagus banget ya. Cuman pelaku pasar kembali melihat untuk tanggal 19 ya, The Fed bagaimana, apakah mereka akan merubah cara pandang mereka ya dengan melihat CPI yang mengalami penurunan signifikan seperti ini, atau malah sama aja. Sepertinya kebanyakan ataupun pelaku pasar masih melihat ataupun bisa dibilang pesimis lah untuk The Fed itu merubah haluan pandangan mereka ya. Jadi itu yang membuat market sebenarnya belum rally bagaimana signifikan setelah rilis data CPI. Ya dibilang-bilang atau mungkin buat teman-teman yang bilang, capek gue nungguin rilis data CPI naik, market merah. Rilis data CPI turun, bahkan turun ekstrim, market cuman hijau dikit doang. Nanti kalau ada FAD atau apa, merah makin dalam. Ya seperti itu kondisi seperti sekarang ini di market, khususnya di kripto teman-teman ya. Jadi ya sembari kita menunggu untuk tanggal 19, which is sekarang udah tanggal 13 teman-teman ya, minggu depan berarti. Ya hopefully memang dari sini bisa menjadi pembalikan arah dulu untuk market bisa start rebound. Dan untuk per tanggal 19-nya nanti diharapkan FOMC-nya itu ataupun ya dari The Fed lah intinya bisa memberikan sentimen yang positif ke market. Itu aja dulu teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sini dia malah tetap sama ya, flat aja ya, chance kita untuk market bisa hijau lebih kecil lagi. Tapi setidaknya kita udah mendapatkan opening yang udah sangat bagus banget nih. Ibarat startnya ini udah bagus banget nih. Ya tinggal follow up-nya semoga bisa ataupun mampu di follow up dengan baik teman-teman ya. Tetap semangat dan ya bersabar dulu lah, itu teman-teman intinya. Dan kalau kita lihat untuk per hari ini, Fear and GreenX ini kemarin kan sempat berada di level 15 ya. Sekarang udah sudah naik sedikit ke area 21 which is Fear, udah nggak ekstrim Fear lagi. Tapi untuk altcoin seasonnya ya kita lihat di sini masih Bitcoin season masih di level 13 nih. Ya angkanya atau poinnya masih 13. Which is kalau altcoin ya harus hit di area biru minimal nih teman-teman, berarti di atas 50-an lah baru kita bisa merasakan lumayan untuk altcoinnya. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, let's say dia adanya rebound untuk altcoin pun mungkin akan lebih terasa ke beberapa altcoin dulu yang sekarang mungkin masih bertahan di area support kuat di bagian atas gitu, belum turun terlalu dalam. Jadi kalau misalkan nanti mantul, mungkin itu yang lebih berasa mantulnya teman-teman ya. Dan ya nggak melupakan juga performa yang sangat-sangat buruk untuk Ethereum, ini benar-benar mengecewakan. Dan ya ini beberapa altcoin juga seperti Celestia, ya ini Pi, ya ini lumayan reboundnya teman-teman. Mungkin next video akan saya update juga. Dan ini untuk AVAX juga lumayan ya, reboundnya lumayan nih, 11-12% ya untuk AVAX. Tapi ya untuk yang lain sekitar 2-5% teman-teman untuk reboundnya. So ya kita langsung aja lihat dulu teman-teman ya. Untuk ETF-nya per 12 Maret ini udah mulai slowing down. Tuh kita bisa lihat ya, udah balik inflow lagi teman-teman. Yang tadinya jual terus, ini 28 sama 5 Maret ini malah dia masih inflow tipis teman-teman ya untuk Bitcoin ETF-nya. Tapi sisanya ini outflow besar-besaran dan mulai stop kembali per 12 Maret. Udah balik inflow lagi ya. Hopefully dari sini udah mulai pembalikan arah.
untuk para investor ataupun old money yang membeli lewat ETF ini bisa buyback lagi teman-teman ya. Ya, sembari kita menunggu untuk the Fed nanti di tanggal 19. Nah, untuk Ethereum-nya sendiri ini masih outflow teman-teman ya. Ethereum ini benar-benar mengecewakan, masih outflow. Kemudian kita lihat liquidation heat map per 1 mingguan ya. Ini area tebal next itu di 87.000 nih. Tebal nih tuh. Di atas masih sama. Kemudian next lagi di 91 ribuan dolar. Sedangkan di bagian area bawah yang tebal itu di 80.263 dolar teman-teman. Bisa diperhatikan dulu beberapa range area ini yang punya liquidation gendut gitu ya. Kemudian untuk secara daily gimana? Ya ini adalah view. Sekali lagi adalah view teman-teman untuk skenario bullishnya. Ya ketika memang semua mendukung, ya CPI udah mendukung banget, tinggal kita menunggukan the Fed. At least kalau the Fed pun dovish, ya kita bisa expect dia break dari trend resistance ini, ya. Kemudian ataupun sebelumnya kita bisa lihat juga di sini ada area tahanan terdekat di 84.600 sampai 86.700-an dolar dan juga EMA21, ya. Beberapa obstacle ini harus mampu di break dan juga kalau kita lihat ya secara daily-nya berarti dia sekaligus mematahkan tren, ya. Yang tadinya downtrend seperti ini tuh lower low, lower high udah break structure nih ya, menjadi higher high and higher low ya. Di sini kita bisa lihat di sini ini ada low ya, di sini ada low, lower low, and then once dia break seperti ini berarti dia create yang namanya higher low teman-teman. Nah, berarti di sini udah mulai shifting. Ya tinggal kita menunggu itu dulu, tapi sebelum ini terjadi tetap ya ada peluang untuk dia mendapatkan rejection dulu ataupun ini ada alarm teman-teman. Oke. Rejection di area terdekat di sini teman-teman ya, yang perlu diperhatikan sekali lagi. Ini untuk bearish skenario-nya ya. Dia naik di sini menunggu the Fed, dia malah turun lagi atau dikasih naik satu kali lebih tinggi teman-teman. Ya cuma sekedar tes area atas ini. Ya tes di 90.000, mungkin di 93.000 mendapatkan rejection lagi, kemudian reject lagi sampai 84.000 dolar. Ini adalah bet ataupun bearish skenario-nya yang perlu diperhatikan untuk secara short term-nya ya, jelang the Fed nanti teman-teman di minggu depan. Ini bisa diperhatikan untuk teman-teman, wah kok bullish terus, apa nggak bisa bearish? Bisa teman-teman, ini bisa diperhatikan untuk bearish skenario-nya, untuk dia malah bisa lanjut drop lebih bawah lagi teman-teman ya. Cuman yang menjadi concern adalah sekali lagi ini trend resistance ini pertama, kemudian adanya area supply plus EMA21 secara daily time frame ya. Itu bisa diperhatikan untuk Bitcoin. Minimal untuk Bitcoin secara time frame 4 jam bagaimana hourly-nya ya teman-teman. Sebenarnya untuk secara hourly ini coba kita turun ke time frame 1 jam. Yep. Ini coba saya extend ke samping. Kemudian di sini ya Fibo yang kemarin saya tandain. Yap, so far dia mampu bertahan tuh ya, sustain di area tahanan di sini. Kemarin sempet ya waktu saya bikin video kan harganya masih di sini ya, di sekitar 82 ribuan. Dia drop visit box putih di sekitar 81 ribuan dolar, and dia mantul rebound ya. Nih break sampai 84.500-an dolar, kemudian dia turun lagi ya, retest lagi ke same level area, kemudian dia mantul lagi ke area yang sama teman-teman. Nah, sebenarnya kalau seperti ini kita bisa lihat ya, dia masih bertahan. Ya di sebelumnya ini kan low, ya lower low, ya kemudian di lower low pun kita bisa lihat di sini adanya grab likuiditas nih di sini sebelum dia rebound teman-teman. Oke, itu satu. Kemudian dia create yang namanya ini high, higher high, ini low, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini slightly ya atau sedikit higher low, ini tipis banget bedanya. Dan ya sekarang harusnya ataupun kita lebih berpeluang, berpotensi untuk melihat dia rebound lagi untuk ngejar next area supply di sini. Ya atau kita bisa bilang lihat lagi dia bikin higher high baru teman-teman. Jadi sekitar 86 sampai 87 ribu dolar, di mana 87 ribu dolar itu adanya liquidation yang gendut teman-teman ya. Jadi so far kalau kita lihat secara struktur di time frame 1 jamnya pun udah mulai dalam tanda kutip udah mulai shifting perlahan teman-teman. Ya at least untuk ngejar next area target di sini dulu aja nih teman-teman, yang saya tandain ya. Once ini udah mampu di break itu lebih bagus lagi. Gimana bro maksudnya? Ini harus mampu di break dulu gitu ya, baru mungkin adanya retracement ini bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar next area target di 90 sampai 93 ribu dolar teman-teman. Itu yang diperhatikan untuk saat ini ya pada pergerakannya si Bitcoin. Untuk yang nanya Bitcoin sekarang gimana, so far kalau kita lihat secara hourly time frame 1 jamnya so far ya
oke, teman-teman ya. Bukan strongly bullish tapi udah mulai shifting perlahan dan akan visit ke next area target, baru teman-teman bisa pantau lagi teman-teman ya. Terakhir akan saya bahas total 3, di mana total 3 ini adalah total market cap ya. Tidak termasuk Bitcoin dan Ethereum, berarti di bawah Ethereum ini udah termasuk ya. Dan so far kalau misalkan kita lihat ini secara weekly-nya dia udah sempat break ya dari area tahanan yang sebelumnya saya markingin di sekitar 744,5 sampai 782,28 billion US dollar, dan ini sempat bikin tail candle loh teman-teman. Ya, sempat bikin tail candle. Jadi kalau misalkan dia mampu hold di atas box merah ini, berarti kita bisa anggap aja ini sebagai grab likuiditas yang terjadi atas level ini yang tadi saya mention ke teman-teman. Dan secara overall pergerakannya pun teman-teman ini bisa dilihat sebentar ya, seperti ini ya. Ini A, and then ini B, and then ini C, and then ini D, and then ini E teman-teman ya. Ya hopefully ini masih sejalan kalau misalkan kita lihat seperti ini untuk finishing. Ini kan kenapa saya taruh C-nya di sini ya, karena ini cuman bikin tail candle week doang. Ya, kita mengambil low point yang baru dan ya kurang lebih kayak gini, A, and then ini B ya. Ini B, ini C, D, baru E gitu ya. Hopefully ini benar-benar finish untuk ngejar 5 wave correction-nya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ya, ini itu mirip kayak gini teman-teman. Ya, naiknya itu signifikan. Sebentar ya, di mana ya? Bentar guys. Ya, ini ya. Naiknya itu impulsif ya. Kemudian penurunan itu kita bisa lihat ini 1 2 3 4 5 sama 5 juga ya. Di sini kita bisa lihat nih. Ini A, B, C, D, E teman-teman ya. Dia ngejar 5 wave correction tuh ya. Kita bisa lihat dia ngejar 5 wave correction dalam falling wedge dan akhirnya dia mampu break untuk lanjut rally lagi. Setelah ini pun dia mulai slowing down dulu nih ya, slowing down dulu sebelum dia rally kembali. Dan kita mendapatkan hal yang sama, serupa. Kita bisa lihat dia break impulsif ya. Tuh kita bisa lihat ya secara candlestick weekly ini by the way. Ini impulsif naiknya, kemudian turunnya itu bertahap tuh. Lama banget turunnya. Ya ini waktu dia naik pun cuma 1 2 3 4 5 candlestick. Ini pembalasan turunnya itu lebih dari 5, banyak banget nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 minggu, 14 candle. Teman-teman, ya ini perbandingannya pun udah jauh. Kita lihat ya dari secara momentum ya, hopefully dari sini benar-benar bisa menjadi pertanda awal atau sign awal untuk dia start rebound lah setidaknya. Dan kalau kita bisa gunakan sebuah trend line pun ya, di sini ada trend resistance, and then di sini juga trend support. Dan so far sih ini terbentuk di dalam sebuah range channel tuh teman-teman, range channel 5 wave. Dan ya tinggal kita menunggu sebenarnya untuk the Fed semoga dovish ya, itu yang pertama. Lalu by the time nanti dovish ya tentu expect kita dia mampu break dari sini, maka nanti kita lihat altcoin itu lebih bertenaga lagi ya untuk rebound atau mantulnya. Palingan itu teman-teman yang bisa menjadi concern saat ini ya untuk total 3 Bitcoin ya, secara daily maupun hourly-nya. Hopefully teman-teman tetap masih semangat. Tentu bisa diperhatikan sekali lagi beberapa range area terdekat untuk antisipasi kalau memang malah tidak sesuai apa yang kita harapkan ya, karena ini masih adanya obstacle. Dan overall kalau kita lihat secara daily-nya pun ini masih downtrend ya, kecuali syaratnya yang tadi udah terpenuhi, dia up kembali berarti break the structure. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Some profit.